Ya, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, ya, 1. Oke Dewan Juri, pertama kita perlu paham bahwa kadang masalah seperti krisis energi itu nggak bisa diselesaikan dalam sebuah negara. Melainkan di sini kita tuh perlu fokus untuk bertahan hidup dari krisis energi tersebut. Ya, dalam pidato saya ini saya akan bawakan 3 poin, yaitu reframe, kesanggahan, dan juga argumentasi. Kita mulai dari poin reframe. Di sini pertama saya ingin mengklarifikasi ulang latar belakangnya. Pertama, di sini krisis energi itu artinya pasokan energi itu sudah menipis, dan itu masalah yang terjadi nggak bisa karena isu eksternal seperti misalnya perang antara Amerika lawan Iran yang bisa menyebabkan terjadinya krisis BBM di seluruh dunia, atau misalnya perang seperti Ukraina lawan Rusia yang bisa membuat krisis energi di Eropa. Artinya apa? Artinya di sini krisis energi itu adalah sesuatu yang nggak bisa dikontrol oleh sebuah negara. Artinya apalagi di sini pro tuh nggak bisa membuktikan apa-apa di sini karena mereka tuh fokus untuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya di sini masalahnya itu sangat sulit untuk diselesaikan sebuah negara. Terutama kenapa? Karena di sini aktor rentannya adalah negara berkembang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini negara maju itu pasti punya kapabilitas yang lebih untuk bisa menghadapi masalah krisis energi. Artinya di sini yang terdampak dari krisis energi itu adalah negara-negara berkembang. Oleh karena itu di sini mereka tuh nggak mampu untuk punya kapabilitas menyelesaikan masalah itu dalam negeri mereka, apalagi mereka mau ngurusin menyelesaikan masalah energi itu di antara dua negara yang sedang perang misalnya. Lalu kita masuk ke beban pembuktiannya. Di sini kami sebagai oposisi ingin membuktikan bahwa pengurangan permintaan energi itu lebih baik daripada subsidi konsumsi energi. Dan kedua, kita ingin membuktikan bahwa pengurangan permintaan energi itu adalah satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup dari krisis energi yang ada ini. Sekarang kita masuk ke modelnya. Di sini, di sisi kami, pemerintahan akan melakukan pengurangan permintaan energi. Di sini pengurangannya itu bisa dilakukan dalam bentuk misalnya mendorong karyawan-karyawan untuk melakukan WFH, memperpanjang libur, dan lain sebagainya. Kebijakan ini kami lakukan di negara yang berkembang. Karena artinya di sini dan juga karena artinya ada dana lebih karena pemerintah itu melakukan pengurangan permintaan atau restriksi, dana tersebut akan dialokasikan untuk subsidi bahan dasar lain dengan tujuan menaikkan survivalitas masyarakat dan juga perusahaan. Di sini subsidi bahan lain itu adalah subsidi bahan lain yang juga penting bagi keberlangsungan masyarakat, seperti misalnya subsidi untuk sektor kesehatan, sektor pangan, dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk menaikkan kemungkinan masyarakat untuk sebuah negara untuk bisa bertahan hidup. Sekarang kita masuk ke poin sanggahan. Di sini oposisi sempat mengatakan bahwa orang-orang di sini akan protes ke PLN. Namun ini salah karena pertama, negasinya legitimasi perusahaan itu bukan lebih penting dalam debat ini. Yang penting itu seperti yang sudah kami sampaikan di klarifikasi adalah survivalitas. Lalu kedua, mitigasinya. Mungkin di sini perusahaan itu akan mengalami penurunan efisiensi, penurunan efektivitas. Tapi ini akan diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena krisis energi itu adalah sesuatu yang viral di internet. Misal perang antara Amerika versus Iran, justru masyarakat tuh bisa akan paham karena ekosnya berefek, dan juga mereka tuh nggak bakal protes ke pemerintah. Misalnya di Indonesia terjadi kenaikan BBM gara-gara krisisnya perang Iran lawan Amerika. Jelas orang-orang nggak akan protes ke Prabowo kan, karena mereka tahu itu adalah sebuah masalah yang terjadi karena adanya perang yang nggak bisa mereka kontrol. Justru masyarakat tuh akan lebih fokus ke bagaimana misalnya tokoh seperti Bahlil itu bisa menyelesaikan masalahnya, atau misalnya bagaimana Prabowo itu mungkin justru bisa melakukan hal lain selain menyelesaikan masalah tersebut, karena itu nggak mungkin. Lalu yang kedua, di sini oposisi juga mengatakan bahwa kita tuh nggak punya safety net. Namun ini salah. Pertama, kenapa negasinya? Di sini karena kebijakan ini justru adalah safety net. Kebijakan restriksi itu adalah safety net bagi sisi kami untuk menghadapi krisis energi ini, yang mana ini eksternal. Karena itu di sini kita perlu benar-benar fokus untuk bisa bertahan hidup dari krisis tersebut. Lalu kedua, artinya di sini kita bisa melakukan flip dengan justru mengatakan bahwa di sini lawan tuh kalah karena mereka tuh nggak bisa ngasih safety net untuk bisa bertahan dari krisis energi yang berasal dari isu eksternal ini. Lalu sekarang kita akan masuk ke argumentasinya. Di sini judulnya survivabilitas masyarakat. Pertama, kita masuk latar belakangnya. Di sini kita perlu paham bahwa krisis ini itu eksternal. Artinya kita sebagai negara itu perlu fokus ke cara bertahan dari krisis ini. Dan karena kalau kita nggak bisa bertahan, kita tuh bisa jadi negara yang terpuruk atau lebih parah. Kenapa? Karena krisis energi ini artinya banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang nggak fungsional gara-gara energi yang terbatas. Oleh karena itu kita perlu cari cara, gimana caranya agar kita bisa bertahan lebih lama, agar kita bisa segera menemukan mungkin isunya terselesaikan atau bisa menemukan solusi untuk keluar dari isu ini. Apa langkah step by stepnya? Kita
kita akan bahas apa langkah-langkah dari bagaimana pengurangan permintaan energi ini bisa membantu masyarakat bertahan hidup bertahan lama di tengah krisis. Pertama, target yang diubah. Di sini kami ingin mengaplikasikan kebijakan pengurangan permintaan energi ini atau restriksi ini dan menggunakan dananya untuk subsidi ke kebutuhan esensial lainnya. Kebutuhan esensial di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin bisa jadi kayak pangan, atau mungkin sektor pangan, sektor kesehatan dan lain sebagainya yang sangat esensial untuk masyarakat bertahan hidup meskipun nggak ada energi. Lalu yang kedua, alasan strukturalnya di sini pertama, ya bahan-bahan dasar itu bisa disubsidi dengan uang dengan uang yang di sisi proposisi itu digunakan untuk jadi subsidi energi. Logikanya di sini ya karena pemerintah itu di sisi proposisi punya uang untuk bisa subsidi energi, di sisi kami kan punya uang untuk bisa ya mensubsidi bahan-bahan lain yang justru bisa berguna. Tujuan dasarnya sama karena ya agar kita di sini nggak kehabisan energi, karena pada dasarnya energi itu di sini perlu dihemat, bukan justru malah ada insentif untuk membayarkan energi tersebut dan digunakan secara cuma-cuma. Lalu perubahannya apa? Di sisi kami, meskipun kami akhirnya masyarakat akan terbantu, di sisi kami akhirnya masyarakat akan terbantu karena ada suntikan dana dari pemerintah, dan akhirnya pajak tetap stabil, pemasukan pajak tetap stabil karena ya masyarakat tuh bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena dana lain itu diberi subsidi dan negara bisa berjalan sebagaimana mestinya. Lalu apa, kita masuk ke slide berikutnya, apa kemungkinan yang terjadi? Pertama, insentifnya di sini pemerintah tuh jelas akan untung karena mereka bisa tetap fokus menjaga anggaran lainnya kayak kesehatan dan makanan dan yang lain yang sama pentingnya, karena di sini mereka tetap fokus untuk bisa ya ngasih masyarakat kebutuhan dasar yang penting agar mereka tetap bisa berfungsi seperti bagaimana mestinya. Lalu kapasitasnya di sini bisa karena ya nggak ada defisit anggaran yang terjadi. Karena di sini masyarakat tetap berjalan seperti biasa dan pajak akan masuk seperti biasa. Karena tadi yang sudah dijelaskan, pemerintah punya insentif untuk memberikan dana untuk hal lain yang esensial untuk kehidupan sehari-hari. Lalu konteksnya apa? Ya di sini konteksnya jelas krisis energi yang dimana itu adalah sesuatu yang isu eksternal yang dan artinya langkah yang paling tepat itu adalah restriksi dana. Lalu apa dampaknya? Di sisi kami akhirnya orang-orang bisa fokus bertahan hidup karena mereka ya dapat subsidi di sektor lain yang sama pentingnya untuk bertahan hidup. Lalu akhirnya di sini negara bisa bertahan dari krisis yang ada untuk waktu yang lama karena mereka ya punya fokus untuk bertahan hidup. Lalu apa penimbangannya? Di sisi kami, kasus kami menyelesaikan masalah, di sini negara bisa bertahan lebih lama karena ya pemerintah bisa fokus untuk subsidi ke hal lain yang sangat penting dibandingkan subsidi energi. Sekian dari saya, bangga menjadi oposisi.